Java absen 14 dari kelas 12 AKL 1 dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial input transaksi perusahaan manufaktur, transaksi ke-40, 41, kemudian dokumen penyesuaian dan laporan keuangan pada aplikasi Mayap Accounting pada kasus rumah komputer. Simak videonya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langkah awal yaitu kita membuka aplikasi Mayap Accounting-nya. Kemudian kita buka file yang pernah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini kita akan input transaksi perusahaan manufaktur dari rumah komputer untuk transaksi 4041, penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, kita masuk ke transaksi 40. Kita buka dulu. Di sini ada bukti transaksi dari Tokopedia. Kita lihat dulu di sini penjualan atau pembelian. Nah, penjualnya yaitu rumah komputer dan tujuan pengirimnya adalah Luna, Jalan Asep Berlian. Dapat disimpulkan bahwa di sini adalah bukti penjualan online dari rumah komputer kepada Luna. Di sini ada total biaya ongkirnya 300.000 dan PPN 760.000. Jadi total keseluruhannya yaitu 8.660.000. Nah, langsung saja kita inputkan ke aplikasi Mayopnya. Untuk menginputkan transaksi penjualan secara online, kita klik sales, kemudian enter sales. Nah, invoice-nya kita ganti menjadi order, dan untuk customer-nya kita pilih yang penjualan online. Nah, untuk termin akan otomatis menjadi COD. Untuk invoice kita isi dengan nomor invoice yaitu INV-701, kita ambil yang belakang saja. Nah, untuk tanggalnya di situ ada tanggal 31 Desember 2020. Nah, yang dipesan apa? Ada satu paket komputer Office. Ini satu PKO, paket komputer Office. Untuk harganya yaitu 7.600.000. Nah, jika sudah, kita akan klik Ctrl R. Kemudian kita klik record. Kemudian cancel. Selanjutnya untuk transaksi yang ke-41 ada bukti pengeluaran bahan produksi untuk memproduksi pesanan dari Nyonya Luna. Untuk mencatatnya pada Mayap kita klik inventory, kemudian adjust inventory. Nah, inventory journal number-nya kita isi dengan ini ya, BPBP garing, kita ambil yang belakang saja. Untuk tanggalnya masih sama yaitu 31 Desember 2020. Untuk memonya kita isi dengan pengakuan, bahan baku dan bahan penolong, pesanan Nyonya Luna, Tokopedia. Nah, kemudian di sini kita isi sesuai yang ada di sini ya. Yang pertama ada CPU, kuantitinya -1, kemudian di sini countnya ke 500 atau bahan baku dalam proses ya. Kemudian ada SD S2 masih sama. Kita samakan saja dengan yang di sini ya. Monitor, kemudian ada keyboard, setelah keyboard ada mouse,
kotak casing. Kotak casing sudah masuk ke bahan penolong ya, jadi kodenya 51200. Kemudian kita lanjutkan, ini juga 51200, PS juga 51200. Nah, jika sudah, kita Ctrl R, kita lihat jurnalnya. Nah, 31 Desember 2020 ada pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan Nyonya Luna Tokopedia. Debitnya ada raw material cost atau bahan baku dalam proses 4.707.000, kemudian ada factory overhead cost sebesar 1.060.000. Ini jika dijumlahkan yaitu 5.767.000 di sini ya jumlahnya. Kemudian klik OK, kemudian klik record, cancel. Nah, untuk selanjutnya kita setelah transaksi 41 kita masuk ke transaksi penyesuaian 31 Desember, dokumen penyesuaian 1. Di sini dijelaskan ada proses perakitan pesanan atas nama Luna yang belum selesai sehingga harus dimasukkan ke persediaan dalam proses dengan bahan rincian sebagai berikut. Maka kita ke account, kemudian tipe journal entry. Untuk general jurnalnya kita isi dengan M12-02, kemudian tanggalnya 31 Desember 2020, dan untuk memonya kita isi dengan penyesuaian bahan dalam proses bahan baku, penyesuaian bahan dalam proses bahan baku dan bahan penolong. Kemudian untuk akunnya di sini ada bahan baku dan bahan penolong, sudah jelas ini dikredit ya karena dikeluarkan. Maka untuk akun debitnya adalah persediaan dalam proses atau work in process inventory. Langsung saja kita masukkan work in process inventory di debit sebesar jumlahnya ini yaitu 5.676.000. Kemudian yang kedua adalah raw material kode 5, raw material cost and process sebesar 4.707.000. Kemudian yang ketiga ada factory overhead cost and process sebesar 1.060.000. Mohon maaf, ini 767. Nah, di sini out of balance-nya 0. Kemudian kita klik Ctrl L. Jurnalnya akan seperti ini. Kemudian kita klik record. Nah, selanjutnya untuk dokumen penyesuaian 2 di sini ada informasi dari rekening koran per 31 Desember 2020. Yang pertama ada beban administrasi bank sebesar 210.500 dan pendapatan bunga sebesar 9.850.000. Untuk dokumen penyesuaian 2 masuknya ke banking, kemudian reconcile account, kemudian accountnya tetap cash in bank. Untuk bank statement date-nya kita isi dengan 31 Desember 2020. Maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita akan sesuaikan semuanya ini transaksi yang ada di sini dengan jurnal kita yang kita buat lalu, sehingga menghasilkan out of balance-nya ini menjadi 0. Ya, ini out of balance-nya ini menjadi 0. Jika sesuai kita centang-centang saja. Jika out of balance-nya 0, maka untuk pencatatan penyesuaian 2 ini kita
kita masukkan ke account, kemudian record journal entry. Jika ini masih ada selisihnya, maka beban administrasi bank dan pendapatan bunga akan kita masukkan ke sini. Tapi ini 0, jadi kita masukkan ke account. Kemudian kita klik reconcile, kemudian kita klik account, record journal entry, kita masukkan itu M12/03 tanggalnya 31. Untuk memonya penyesuaian beban administrasi bank, dan pendapatan bunga. Nah, di sini saya jabarkan asal mulanya. Yang pertama ada bank servicing sebesar 210.500, kemudian cash in bank. Kenapa bank servicingnya diletakkan di debit? Karena beban, jadi beban itu di debit, kemudian kreditnya adalah kas. Untuk yang kedua adalah pendapatan bunga, cash in bank sebesar 9.850.000, dan pendapatan bunga karena pendapatan jadi menambah kas. Nah, kedua jurnal ini ketika kita gabungkan akan menjadi cash in bank sebesar 9.639.500. Dari mana kita mendapatkan ini? Dari pengurangan cash in bank yang di debit ini dikurangi dengan yang kredit, jadi hasilnya 9.639.500. Kemudian bank servicingnya ini turun, kemudian interest revenue-nya 9.850.000. Ini dan ini jika dijumlahkan hasilnya ini ya. Lanjut kita inputkan di sini. Yang pertama tadi ada cash in bank sebesar berapa? Sebesar 9.639.500. Nah, yang kedua ada bank service chain kode 9. Ini ya. Di sini di sebelah debit sebesar 210.500. Kemudian yang ketiga ada interest revenue kode 8 di sebelah kredit sebesar 9.850.000. Pastikan auto balance-nya 0, kemudian kita klik Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Kemudian kita klik OK, kemudian record. Kemudian untuk selanjutnya dokumen penyesuaian 3. Di sini ada penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dengan metode garis lurus. Gunakan informasi daftar aset tetap untuk menghitung nominal penyesuaian aset tetap pada bulan Desember 2020. Kita buka dulu informasi awal tentang aset tetap bulan lalu di halaman 13. Nah, ini daftar aset tetap per 30 November 2020, ini bulan lalu ya. Di sini yang disusutkan hanya bangunan, kemudian kendaraan dan peralatan. Kenapa tanah tidak disusutkan? Karena nilai perolehan tanah itu setiap tahunnya tidak mengalami penurunan, tetapi malah akan mengalami kenaikan. Nah, di sini saya sudah membuat perhitungannya. Untuk bangunan harga perolehannya ini 550 juta dan tarif penyusutannya 5% per tahun. Jadi untuk penyusutan per bulannya kan tadi diminta menghitung penyusutan per bulannya. Jadi nanti rumusnya akan menjadi seperti ini. Rumus penyusutannya, harga perolehan ini dikali dengan persentase tarif penyusutan, kemudian dibagi 12 itu bulannya. Yang pertama ada penyusutan bangunan sebesar 450
juta dikali dengan 5%, kemudian dibagi dengan 12, hasilnya 1.875.000. Kemudian untuk penyusutan kendaraan sebesar 216 juta dikali 12,5%, dibagi 12, hasilnya adalah 2.250.000. Kemudian yang ketiga ada penyusutan peralatan. Jumlah keseluruhan peralatan ini adalah 93 juta. Jadi perhitungannya yaitu 93 juta dikali persentasenya sama 25% dibagi dengan 12. Jadi hasilnya 1.937.500. Nah, jika sudah, kita langsung saja memasukkan ke mayatnya. Kita account, kemudian klik record journal entry juga. Nah, untuk general jurnalnya kita isi dengan berapa ya tadi? Kita buka dulu ini di halaman Nah, ini M12 strip 04 general jurnalnya M12 strip 04, kemudian tanggalnya 31 Desember 2020. Untuk memonya penyesuaian penyusutan aset tetap. Nah, untuk akunnya yang pertama ada beban penyusutan gedung kode 6 ini sebesar 1.875.000. Kemudian untuk kreditnya yaitu akumulasi penyusutan. Ini gedung sebesar 1.875.000. Kemudian yang kedua ada beban penyusutan kendaraan kode 6. Ini sebesar ini ya 2.250.000. Untuk kreditnya juga sama, akumulasi kendaraan. Kemudian yang ketiga ada beban penyusutan peralatan. Di sini sebesar 1.937.500. Di sini juga akumulasi besar sama. Kemudian pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita klik Ctrl R, jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah, kita klik OK, kemudian klik record. Nah, selanjutnya untuk transaksi yang keempat. Di transaksi yang keempat, isi memonya pemilik melakukan pengambilan brief secara tunai sebesar 2.500.000. Nah, langsung saja masuk ke jurnalnya. Masih sama ya, record journal entry. General jurnalnya kita isi dengan M12 strip 05. Tanggalnya 31. Untuk memonya penyesuaian brief pemilik. Untuk akunnya, yang pertama ada akun yang didebet yaitu akun brief kode 3. Akun brief ya. Kode 3 sebesar 2.500.000. Kemudian yang dikredit adalah cash on hand ya, bukan cash in bank. Besarnya juga 2.500.000. Jika sudah, pastikan out of balance-nya 0. Kita klik Ctrl R. Jurnalnya akan seperti ini. Kita klik OK, kemudian klik record. Nah, untuk selanjutnya dokumen penyesuaian 5. Lihat di sini ada data penyesuaian akhir periode, sisa akhir perlengkapan kantor sebesar 500.000 dan asuransi tahun 2020 sebesar 4 juta. Perhitungan untuk sisa akhir perlengkapan kantor, cara menghitungnya kita lihat dulu pada neraca bulan
neraca bulan Desember, kita cancel dulu, kemudian report, index to report, standard balance sheet, kemudian customize, sudah 31 Desember display. Nah, di sini dijelaskan bahwa sublistnya sebesar 7.605.000. Nah, sisanya sebesar 500.000. Jadi perhitungannya bagaimana? Sublistnya di sini dikurangi dengan sisanya 500.000. Jadi hasilnya tinggal 7.105.000. Langsung saja kita close. Kemudian kita ke record journal entry. Untuk general jurnalnya M12/6, untuk tanggalnya 31 Desember 2020. Untuk penyesuaiannya, untuk memonya kita isi dengan penyesuaian perlengkapan dan asuransi. Nah, untuk akunnya yang pertama adalah sublist expense kode 6. Sublist expense ini sebesar berapa? Hasilnya ini tadi 7.105.000. Nah, akun yang dikredit adalah akun sublist atau perlengkapan sebesar 7.105.000. Kemudian untuk asuransi, beban asuransi yang ditutup adalah insurance expense atau kode 6. Insurance expense sebesar berapa? Sebesar 4 juta. Kemudian yang dikredit adalah prepaid insurance sebesar 4 juta. Pastikan out of balance-nya 0, kemudian kita klik Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Kita OK, kemudian kita record. Selanjutnya untuk bukti memorial dokumen penyesuaian yang ke-6. Hitunglah beban PPh badan final dengan data rekapitulasi jurnal penjualan dengan diperoleh informasi besarnya penjualan selama bulan Desember 2020 adalah 151.700.000. Hitunglah PPh pasal 4 ayat 2 atas omset penjualan tersebut berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% atas nilai omset penjualan betul. Pajak baru akan dibayar pada Januari 2021. Nah, untuk menghitung pajak pada bulan Desember, di sini sudah dijelaskan tarifnya adalah 0,5% atas nilai omset penjualan bruto. Berarti 0,5% dari 151.700.000. Hasilnya adalah 758.500. Langsung saja kita inputkan ke jurnalnya. Untuk general jurnalnya kita isi dengan M12/07. Kemudian tanggalnya 31 Desember 2020. Untuk memonya diisi dengan penyesuaian utang PPh final. Untuk akunnya yang didebit adalah akun income tax expense kode 9. Income tax expense sebesar berapa ini tadi? Sebesar 758.500. Kemudian akun yang dikredit adalah akun income tax payable atau kode 2. Income tax payable sebesar 758.500. Nah, pastikan out of balance-nya 0, kemudian Ctrl R, maka jurnalnya akan seperti ini. Oke, kemudian kita klik record. Kemudian kita cancel. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat laporan keuangan. Di sini kita ini close dulu ya, karena ini sudah transaksi yang terakhir. Nah, langkah awalnya untuk membuat laporan keuangan yaitu kita pilih ke report, ini report, kemudian index to report. Nah, akan tampil seperti ini. Di sini kita akan membuat laporan keuangan yang terdiri dari 6 laporan. Yang pertama ada neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas, buku pembantu piutang, buku pembantu hutang, dan laporan persediaan akhir. Nah, pada LSP yang dibuat hanya 3, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Tapi di sini kita akan membuat tutorial 6 ya. Kita buat sesuai kebutuhan saja. Kita buat 6. Nah, langsung saja yang pertama untuk membuat neraca, langkahnya kita pilih account, kemudian standar balance sheet.
ini ya. Kemudian customize. Nah, as of-nya 31 Desember 2020. Kemudian kita klik display. Nah, akan tampil seperti ini, balance sheet as of Desember 2020 atau neraca bulan Desember 2020. Jika ingin langsung mengeprint dan komputernya sudah terhubung pada print, kita langsung print saja. Tapi kalau belum terhubung, kita bisa menyimpannya ke PDF dengan cara send to, kemudian PDF. Nah, di sini menyimpannya kalian di mana? Kalau punya saya di materi kelas 12, kemudian kompak, kemudian tugas akhir. Nah, di sini kita klik save. Jika sudah, kita close. Kemudian untuk yang kedua yaitu laporan laba atau rugi. Masih di account, kemudian profit and loss, dan kita klik profit and loss accrual di sini, kemudian customize. Nah, date from-nya atau tanggal dimulainya 1 Desember 2020 sampai dengan akhir periode yaitu 31 Desember 2020. Kemudian klik display. Nah, masih sama, kita send to, kemudian PDF, kemudian save. Close. Yang ketiga ada laporan arus kas. Kita pilih menu banking, kemudian statement of cash flow, customize. Masih sama seperti tadi ya, display, kemudian send to, PDF, save, close. Selanjutnya yang keempat ada buku pembantu piutang. Kita pilih sales, kemudian customer, ini pilih customer ledger, customize. Di sini customernya kita pilih all ya, untuk semua customer. Date from-nya sama dari tanggal 1 sampai 31 Desember. Kemudian display, kita pindah ke PDF saja, save, close. Selanjutnya buku pembantu hutang, purchase, kemudian supplier, kita pilih yang supplier ledger, customize. Masih sama seperti tadi, display. Nah, send to, PDF, kemudian save. Yang terakhir yaitu untuk persediaan akhir. Kita klik inventory, lalu pilih yang item list summary, customize. Untuk semuanya ya, itemnya keseluruhan. Kita klik display. Nah, kemudian send to, PDF, save, close ya. Dan ini kita close. Nah, sampai di sini tutorial dari saya, mulai dari transaksi 40, 41, penyesuaian 1 sampai 6, kemudian laporan keuangan. Terima kasih, semoga membantu, dan terima kasih untuk Miss Asa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.